Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku banyak membahas tentang literasi, edukasi, pengembangan diri, dan tips menarik lainnya. So, jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Dan pada video kali ini aku mau share rekomendasi buku-buku untuk pemula versi aku karena banyak juga yang tanya. So kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Jadi video ini cocok banget untuk teman-teman yang mau memulai untuk menyukai atau membiasakan membaca buku, dan cocok juga nih untuk teman-teman yang pengen baca tapi bingung mau baca buku apa. Nah, tenang aja, di video rekomendasi ini aku akan share beragam jenis bacaan, jadi teman-teman bisa lebih banyak referensi untuk pilihnya dan bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Aku buat list pilihan buku-bukunya yang menurutku ceritanya seru, menarik, dan bahasanya nggak terlalu berat. Jadi semoga bisa cocok dan sesuai sama kamu ya untuk yang mulai mau baca. Karena kalau kata Kak Nana atau Najwa Shihab, kamu hanya butuh satu buku untuk membuatmu jatuh cinta pada membaca. Jadi cari buku itu. Dan semoga dari video ini kamu bisa menemukan buku yang memang bisa bikin kamu jatuh cinta dengan membaca. Baik, jadi mulai yang pertama aku mulai dari jenis bacaan buku fantasi. Ini ada versi yang internasionalnya, aku rekomendasiin untuk baca serial Harry Potter, dan ada versi lokalnya, aku rekomendasiin untuk baca serial Bumi Terelie. Kenapa begitu? Karena menurutku jenis buku fantasi ini adalah cerita yang seru, menarik, gak ngebosenin karena di dalamnya ada persahabatan, ada petualangan, ada pertarungan juga. Jadi kayak nonton film, tapi ini kita baca buku dan kita juga bisa berimajinasi. Jadi cocok banget untuk dijadikan bacaan awal-awal untuk suka sama buku. Selain itu juga berdasarkan pengalaman, banyak banget teman-teman pembaca lainnya yang memang suka buku itu diawali karena membaca fantasi. Seperti misalnya dia pembaca buku Harry Potter dari 1 sampai tamat, kemudian dia lanjut ke buku fantasi lainnya, sampai akhirnya dia terbiasa untuk membaca, kemudian dia penasaran, pilih buku lainnya lagi, dan hal tersebut terus-menerus berlanjut sampai sekarang. Jadi sampai akhirnya yang tadinya cuma fantasi aja bisa menyukai jenis bacaan lainnya. Terus seperti yang udah aku bilang di awal juga, walaupun ini fantasi, banyak banget juga value yang bisa diambil tentang value keluarga, persahabatan, nilai kebenaran. Jadi kayak kita bisa belajar juga dari banyak cerita. Ini dia buku-bukunya, kalau misalnya mau lebih dekat lagi, udah ada 11 buku untuk serial Bumi Terelie, dan untuk Harry Potter ini ada 7 buku. Yang kedua, ini aku rekomendasikan khususnya untuk anak-anak atau untuk usia awal remaja. Aku rekomendasiin buku 5 Sekawan. Ini dia contoh-contohnya, ada beberapa judul juga, koleksinya ada banyak. Ini kenapa aku rekomendasiin, karena ceritanya seru dan bisa mengasah kreativitas anak-anak juga. Jadi buat teman-teman yang pengen hadiahin adiknya atau anaknya buku, bisa banget untuk kasih rekomendasi ini. Selain 5 Sekawan, aku rekomendasiin juga untuk baca The Little Prince. Ini juga udah ada terjemahannya karena bagus banget bukunya. Selain untuk anak kecil atau remaja awal, buku ini juga bisa dibaca untuk kamu yang udah dewasa. Rekomendasi yang ketiga, jenis bukunya adalah self improvement atau buku pengembangan diri. Ini aku kasih pilihan lumayan banyak juga. Tips dariku untuk kamu yang pengen mulai baca buku pengembangan diri, pilihlah bacaan dengan tema yang sesuai dengan keadaanmu atau yang relate dengan kehidupan kamu, supaya ketika baca itu kamu antusias dan semangat untuk menyelesaikan bukunya. Tips yang kedua, untuk yang mau mulai baca buku pengembangan diri, bisa banget juga cari buku yang memang banyak visual atau gambarnya, karena saat ini udah banyak banget pilihan buku-buku pengembangan diri yang sudah banyak visual dengan tampilan yang menarik. Nah, ini dia beberapa contoh bukunya. Misalnya keadaan kamu lagi insecure, kamu bisa baca buku Imperfect karya Meira Anastasia. Aku juga udah pernah bahas di video yang ini bukunya. Itu bisa kamu baca dan itu juga banyak visualnya juga. Atau kalau misalnya lagi cari buku-buku yang bisa mengubah mindset atau pola pikir, kamu bisa coba baca ini, Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat, atau buku ini, Filosofi Teras, atau buku ini, Berani Tidak Disukai, atau Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Ini hampir semuanya kayaknya udah aku bahas nih
yang buku-buku ini di video-video rekomendasi, teman-teman bisa cek aja. Selanjutnya kamu juga bisa pilih buku-buku pengembangan diri yang berkaitan dengan gaya hidup, kayak misalnya ini Seni Beres-Beres dan Metode Merapikan ala Jepang. Ini bukunya Marie Kondo. Selain kamu dapetin ilmunya, kamu juga bisa dapetin tips-tips langsung prakteknya, kayak misalnya cara melipat baju atau cara-cara untuk merapikan rumah lainnya. Selain ini ada juga nih buku pengembangan diri yang bertema tentang hidup minimalis ala orang Jepang. Ini juga menarik bukunya, kamu bisa coba baca. Atau pilihan buku pengembangan diri lainnya ada ini, buku Anti Malas dan Suka Menunda. Kamu bisa baca. Kalau tentang public speakingnya, kamu bisa baca Bicara Itu Ada Seninya. Ini juga udah pernah aku buat videonya. Atau kalau kamu yang tertarik dengan buku-buku yang berkaitan dengan anak-anak, dengan parenting, kamu bisa baca ini. Bukunya Ibu Kirana Retno Hening, yang suka main Instagram dan kepoin Kirana pasti tahu. Ibu Retno Hening ini juga tampilannya menarik, warna-warni, banyak visualnya, dan gaya bahasanya juga ringan. Kemudian ada ini, Mengajar Seperti Finlandia. Ini juga menarik banget, tentang edukasi gitu. Atau buku-buku yang langsung dari ini nih, Dr. Meta Hanindita. Ini langsung kayak tips gitu loh. Yang ini tentang merawat batita, kemudian yang ini tentang nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi banyak banget pilihannya buku pengembangan diri itu. Tips dariku yang tadi di awal, pilihlah buku yang memang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan kamu saat itu. Selanjutnya, rekomendasi yang keempat, ini adalah novel-novel yang menurutku ceritanya menarik dan siapa tahu bisa cocok untuk kamu. Aku akan sebutin judul-judulnya. Yang pertama ada Aroma Karsa, karyanya Di Lestari. Ini menurutku keren dan bagus banget, teman-teman bisa coba baca. Kemudian selanjutnya kalau misalnya mau yang lebih bahasa yang sehari-hari, yang lebih ringan, kamu bisa baca buku-bukunya Pidi Baik yang series Dilan. Ini salah satunya, kan ada filmnya juga. Nah ini cocok banget apalagi buat yang anak SMA atau buat kamu yang udah kuliah atau yang lulus juga bisa banget untuk baca ini. Selanjutnya kalau yang suka novel-novel romantis, ini bisa banget baca Antologi Rasa, karyanya Ika Natasha. Dan ini nih yang paling boom, aku pernah buat video ngebahas tentang buku ini di TikTok dan banyak banget juga yang keracunan. Aku rekomendasiin banget untuk baca buku ini, buku Laut Bercerita. Siapa tahu ketika kamu udah baca buku ini bisa bikin kamu jatuh cinta dengan membaca. Aku rekomendasiin sekali. Selanjutnya ada buku Ganjil Genap. Ini buat kamu yang suka novel-novel metropop, bisa coba baca ini. Ini juga nggak kalah seru novelnya. Selanjutnya, ini pasti udah banyak banget juga pembaca pemula yang awalnya suka baca karena karya-karyanya Bang Terelie. Teman-teman bisa baca ini. Ada Hujan, atau ada Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, atau Selamat Tinggal. Sebenarnya masih banyak banget novel-novel yang menarik dan seru, cuman ini ada beberapa contohnya. Kalau teman-teman penasaran pengen tahu novel-novel lainnya lagi, teman-teman bisa cek Instagramku, TikTokku, atau video-video di YouTubeku yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau kamu tipe orang yang suka baca buku berdasarkan pengalaman penulisnya langsung, teman-teman juga bisa baca buku ini nih. Salah satunya ada karya Wirda Mansur. Menurutku ini pas banget juga, apalagi dibaca untuk pemula atau untuk remaja karena banyak banget value yang bisa diambil. Atau bisa baca bukunya Jerome Pauline yang Mantapu Jiwa. Ini menurutku bukunya bagus dan inspiratif banget untuk anak muda. Rekomendasi yang kelima yang aku rekomendasikan adalah teman-teman untuk membaca Wattpad. Itu juga ada di aplikasinya, bisa dibaca secara free, atau buku-buku yang udah diterbitkannya juga banyak itu dari Wattpad. Kenapa Wattpad? Karena banyak banget di sana novel-novel dengan bahasa yang ringan dan juga tema-temanya relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi anak SMA, kuliah, itu banyak banget di sana macam-macam. Dan yang terpenting ketika membaca itu, pastikan kamu membaca sesuai dengan umur kamu ya. Rekomendasi yang keenam yaitu komik, karena tidak bisa dipungkiri juga banyak juga teman-temanku yang sharing awal mula mereka bisa suka baca buku karena diawali dengan membaca komik. Yang terpenting di sini adalah pengawasan dari orang tua atau dari kakak, gimana kita memilih komik-komik yang memang bersifat edukatif.
Dan itu dia tadi buku-buku yang menurutku pas banget dibaca untuk pembaca pemula. Balik lagi itu adalah rekomendasi versiku, dan aku juga kasihnya dengan beragam jenis pilihan buku supaya teman-teman juga bisa pilih bukunya sesuai dengan selera dan juga ketertarikan masing-masing. Ada fantasi, pengembangan diri, novel, dan lain-lainnya. Dan aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk pilih buku bacaan yang sesuai dengan usia kamu. Untuk adik-adik yang masih anak-anak bisa banget nanya ke kakaknya atau ke orang tuanya, buku bacaan mana yang cocok, jangan asal pilih. Selanjutnya aku mau kasih info menarik, yaitu tentang diskon dan juga promo buku. Kabar baiknya, buku-buku yang tadi aku sebutin itu banyak juga yang masuk ke dalam kategori diskon dan promo buku ini. Penasaran promonya apa? Jeng 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 jeng, promo diskonnya dari online book fair Gramedia. Itu banyak banget jenis diskonnya, ada yang sampai 90%. Terus ada flash sale-nya juga dari mulai harga Rp2.400. Menarik banget kan? So, buat kamu yang lagi cari buku atau pengen buku-buku yang tadi aku sebutin, bisa banget langsung cek ke gramedia.com, ke online book fair-nya Gramedia, karena lagi banyak diskon di sana. Dan jangan sampai ketinggalan karena online book fair-nya ini dimulai dari tanggal 28 Juni sampai 5 Juli 2021. Jangan sampai kelewatan. Dan sekian video rekomendasi buku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!